Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Marsudirini Surakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi pelajaran yang baru, yaitu tentang iman. Anak-anak, sebetulnya kita orang Kristiani itu mempunyai 3 keutamaan, yaitu iman, harapan, dan kasih. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, sebetulnya iman itu apa sih? Iman dapat diartikan sebagai tanggapan atas rahmat Allah. Nah, iman ini juga menggerakkan hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman Katolik itu melakukan hidup yang baik, misalnya mengasihi sesama, lalu berbagi, lalu membantu dan menolong orang lain, itu pasti digerakkan oleh iman kepada Tuhan. Orang beriman itu biasanya percaya akan janji-janji Allah. Yesus hidup di jalan Allah. Ia sering sekali berdoa. Kadang-kadang ia pergi ke hutan atau ke bukit yang tinggi untuk sendirian bersama Allah. Kadang-kadang ia juga membawa murid-muridnya. Kadang-kadang juga Yesus dan murid-muridnya berdoa bersama-sama. Yesus memberitahu orang-orang bahwa mereka juga harus berdoa. Ia memberitahu mereka bahwa mereka harus berdoa setiap hari. Mereka harus memohon kepada Allah untuk menolong mereka, dan Dia pasti akan menolong mereka. Lalu, suatu hari Yesus bercerita tentang 2 orang yang pergi berdoa. Katanya, adalah 2 orang yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi. Ia menganggap dirinya orang yang sangat baik. Ia menganggap dirinya bukan orang berdosa sama sekali. Ia berdoa di tempat yang semua orang dapat melihatnya. Ia menengadah ke langit dan mulai berdoa. Kata orang Farisi itu, Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan seorang berdosa. Aku sangat baik. Aku tidak berbohong. Aku tidak mencuri. Aku menyerahkan 1/10 dari seluruh yang kumiliki kepada Allah. Orang yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai. Ia sadar bahwa ia seorang berdosa. Ia sadar bahwa ia tidak selalu baik. Lalu ia menyesali dosanya. Ia bersembunyi di sudut. Ia tidak berani menengadah ke langit. Pemungut cukai itu berkata, "Ya Allah, aku seorang berdosa. Kasihanilah aku." Lalu kedua orang itu pergi. Farisi itu tidak benar bersukacita, tidak mengampuni dosa-dosanya, malahan ia tidak sadar bahwa ia seorang berdosa. Tetapi pemungut cukai yang satu lagi pergi dengan sukacita. Allah mengampuni pemungut cukai itu karena ia menyesali dosa-dosanya. Di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 10-14, Yesus menceritakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang telah ia lakukan. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan, karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Anak-anak, iman itu berarti percaya kepada Tuhan
dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Kita jangan sampai melupakan Tuhan ya, dan kita harus selalu yakin dan percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena sampai kapanpun kita harus menyadari pertolongan Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Sikap orang beriman adalah memiliki harapan, hidupnya lebih tenang, tentram, dan lebih bahagia. Perbuatannya itu selalu baik, mengasihi orang lain, membantu orang lain, dan mengajar untuk semakin beriman. Nah, anak-anak, setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita selalu mengungkapkan sikap iman dengan doa aku percaya atau syahadat para rasul. Coba, apakah ada yang sudah hafal dengan doa aku percaya? Doa aku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, doa aku percaya atau syahadat ini doa untuk meneguhkan kembali iman kita akan Gereja Katolik. Untuk anak-anak yang belum hafal, silahkan mulai dari sekarang menghafal ya, terutama anak-anak yang beragama Katolik. Demikian anak-anak, video singkat mengenai pembelajaran tema iman pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan berkah dalam.